kebanyakan untuk mobil diesel ini ya, saya beberapa kali ganti mobil diesel, itu rata-rata kodenya adalah 1,1. Begitu diganti 0,9 biasanya nanti bermasalah di dalam radiatornya atau di dalam mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu fungsi daripada radiator. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah untuk isi air radiator itu bebas ya, silakan. Boleh diisi air ledeng, boleh diisi air kolan, boleh diisi air AC, boleh diisi air mineral ya kan, boleh diisi air aki yang warnanya biru. Jadi pada dasarnya diisi apapun boleh, cuman mungkin penggantiannya yang lebih diteliti lagi. Karena kalau seandainya kita pakai air ledeng itu ya maksimal 2 bulan sekali harus kita ganti dengan cara kita kocorin. Kalau seandainya kita pakai air mineral atau mungkin air AC mungkin bisa bertahan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu juga begitu kita ganti kita kocorin. Atau mungkin air kolan. Itu juga sama ya, itu mungkin maksimal itu 2 tahun itu udah maksimal. Itu harus diganti dan dikocorin itu. Jadi silakan memakai air apapun di dalam radiator ini boleh saja. Yang penting adalah kita teliti di dalam pemakaiannya. Nah, cuman kalau di air ledeng yang memang dia tidak ada lapisan untuk karatnya semacam ini ya. Nah, ini kan dia makanya dia berkarat wajar. Nah, ini baru satu bulan ya. Ini baru 1 bulan diganti, warnanya sudah kuning. Nah, ini harus di tap lagi, nanti sudah itu dikocor lagi. Nah, ini jadi nggak apa-apa. Terus yang kedua adalah termostat yang ada di sini ya kan, boleh pakai boleh tidak. Kita pakai termostat sendiri kalau memang kondisinya sudah harus ganti, tidak kita ganti, itu juga berpengaruh di dalam pendinginan mesin. Karena apa? Karena begitu mesin menginginkan untuk sirkulasi air di dalam bloknya, termostat ini tidak bisa membuka karena mungkin kondisinya rusak atau terkancing. Nah, itu ya. Kalau kondisinya masih bagus ya nggak apa-apa, dia otomatis kan, termostat itu dia akan otomatis. Jadi suhu sekian derajat dia akan membuka sehingga air itu bisa sirkulasi di dalam blok mesin. Kalau seandainya kita tidak pakai termostat juga tidak apa-apa, tapi syaratnya adalah selang bypass yang di bawahnya termostat itu kan ada lubang ya, ada lubang nongol. Nah, itu harus ditutup, bukan lubang nongol ya, lubangnya itu harus ditutup. Biasanya diganjel dengan kayu. Tujuannya apa? Kalau seandainya itu tidak kita tutup, kita ganjel dengan kayu, walaupun termostat ini sudah dibuka, ya otomatis sama juga air itu tidak bisa sirkulasi ke dalam blok mesin. Jadi dia hanya sirkulasi di dalam radiator ini saja, dia tidak bisa masuk ke dalam mesin. Jadi ya silakan, termostat boleh asal masih bagus, tidak pakai termostat juga boleh. Nah, itu ya. Jadi semuanya itu ya tidak masalah. Yang penting kita tahu dalam perawatannya. Terus yang berikutnya adalah yang tak kalah penting di dalam radiator ini adalah namanya tutup ya. Nah, tutup radiator ini, semua tutup radiator itu memiliki kode. Ada yang kodenya 1,1, ada yang 0,9, ada yang 1,2. Ini adalah fungsinya, ini adalah 1,1 adalah tekanan ya atau bar. Jadi istilahnya itu 1,1 itu kurang lebih sekitar 1,1 bar itu sama aja hampir 1350-an kilogram. Jadi dia mampu menahan tekanan sekitar 1 ton lebih. Nah, jadi sistem kerja daripada tutup radiator ini adalah begitu ini kita tutupkan, terus mesin mobil bekerja mencapai suhu tertentu, otomatis kan dia kelebihan panas ya, karena mobil diesel ini juga atau semua mobil itu kalau seandainya dia tidak panas di dalam mesinnya itu juga dia tidak bisa mencapai hasil kerja mesin itu yang maksimal. Tapi kalau kelebihan panas juga dia menyebabkan overheat. Nah, itu ya. Nah, jadi begitu mobil ini bekerja, dia mencapai suhu maksimal dan dia kelebihan daripada suhu panas di dalam mesinnya, otomatis katup radiator ini dia akan membuka tutupnya ini ya. Jadi dia akan menekan ke atas. Nah, dia akan membuang daripada kelebihan hawa panas itu tadi. Nah, ini dia akan dibuang melalui selang di sini ya. Makanya dia ada selang yang dia lari ke dalam bak isi ulang atau
bak penambahan daripada air radiator. Nah itu ya, jadi dia akan dibuang ke situ. Nah, kerja yang berikutnya adalah begitu tekanan di dalam mesin ini berkurang, maksudnya tekanan air segala macam itu berkurang, maka ini juga akan membuka. Fungsinya membuka adalah dia akan mencedot air yang ada di dalam bak penampungan kita. Jadi air di dalam sini dia akan sedot, ya, dan dimasukkan ke dalam air radiator. Nah, maka bagi rekan-rekan sekalian, untuk pengisian ulang atau bak penampungan isi serep air radiator ini jangan sampai penuh ya. Ini sudah ada batasnya. Jadi dia batasnya di sini. Nah, ini atasnya ini adalah untuk udara. Jadi kalau seandainya kita isi penuh itu akan mengganggu kinerja daripada radiator. Nah, yang berikutnya adalah kalau seandainya kita ini istilahnya itu salah dalam pemakaian tutup radiator ya. Jadi yang terjadi kalau seandainya ini tutup radiator ini adalah dia standarnya menggunakan 1,1 untuk radiator mobil ini, kita kasih 0,9. Jadi dia belum mencapai suhu sampai dengan tekanan 1 bar, dia ini sudah ngebuka. Nah, jadi dia tidak mampu untuk menahan daripada tekanan daripada di dalam mesin ini, di dalam panas. Nah, akhirnya terjadi pembukaan di dalam tutup radiator ini. Nah, begitu dia ini membuka, itu yang dibawa bukan hanya hawa mesinnya saja, tapi dia berikut membawa airnya. Karena apa? Karena belum saatnya dia ngebuka. Maka yang terjadi adalah airnya itu ikut terbawa, ikut terbuang. Biasanya yang kalah adalah di karet-karetnya sini. Karet-karetnya sini itu biasanya yang kalah. Nah, kalau sudah itu terjadi, makanya sering kita dengar kadang-kadang air radiator itu adalah cepat habis ya. Jadi untuk stoknya di sana itu cepat habis, air radiatornya cepat habis. Nah, mungkin adalah salah satunya penyebabnya karena tidak pas dalam pemakaian tutupnya. Jadi nomornya ini atau barnya ini tidak sesuai. Aturan dia adalah standarnya pakai 1,1, dia gunakan 0,9. Nah, itu ya, itu yang terjadi. Nah, berikut juga kalau seandainya nomornya itu juga tidak sesuai dengan radiator yang digunakan, biasanya pakai 0,9, kita pakai 1,1, itu juga akan berakibat di dalam mesin ini akan timbul overheating atau panas. Karena apa? Karena saatnya dia ngebuka tutup radiator ini dia tidak kebuka, sehingga panas itu adalah akan menyimpan di dalam mesin itu. Itulah yang menyebabkan akhirnya mesin itu bisa overheating. Nah, itu juga bermasalah kalau seandainya standar tutupnya adalah 0,9, kita ganti 1,1. Jadi ya kita tinggal ikutin saja buku petunjuknya untuk standar daripada tutup radiator yang direkomendasikan oleh pabrikan. Itu sudah ada semuanya ya kan. Makanya kadang-kadang kan kok kenapa berbeda-beda antara radiator satu dengan yang lain, karena memang kemampuan daripada kinerja mesin juga berbeda-beda. Nah, itu ya. Itu mungkin kita juga harus teliti di dalam pemakaian tutup radiator. Nah, itu ya. Jadi itulah fungsi daripada tutup radiator. Itu biasanya kalau untuk mobil Panther atau mobil diesel pada umumnya itu adalah 1,1. Kecuali kalau mungkin ada yang radiatornya diganti besar ya kan. Itu ada yang 0,9, ada yang 1,2 mungkin kalau radiatornya kecil. Jadi ya tergantung daripada model radiatornya ya. Cuman kalau bengkel, kalau toko-toko itu biasanya kalau kita tanya itu biasanya ya ngasihkannya 1,1 itu ya. Jadi itulah fungsi daripada tutup radiator. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.